Baiklah anak-anak ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita yang kedua, yaitu matematika. Nah, coba kamu buka buku tematikmu halaman 146 ya nak. Nah, di situ ada sebuah cerita. Nah, ibu akan membacakannya dan menjelaskan cara penyelesaiannya. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan campuran, yang dimana yang pertama itu kita mempelajari jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih dua bilangan. Coba dengarkan baik-baik dan simak penjelasan dari ibu guru ya nak. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Nah, kalau kita gambarkan dengan kubus satuan, yang Udin dan Mutiara menjadi seperti ini anak-anak. 2 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 9 kubus satuan. Begitu juga dengan Mutiara. 1 kubus ratusan, 8 kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Ini dibaca menjadi 239 untuk si Udin dan 185 untuk Mutiara. Nah, pertanyaannya, jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, berarti kalau dia berbicara tentang jumlah anak-anak, berarti kita jumlahkan kedua bilangan tersebut, yaitu antara si Udin dan si Mutiara. Nah, kalau dia berbicara dengan tentang berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara, berapakah selisih? Nah, kalau dia berbicara tentang selisih, yaitu pengurangan. Kita akan mengurangkan punya si Udin dan punya si Mutiara. Nah, di situ coba kamu perhatikan contohnya. Yang pertama yang kita kerjakan yaitu mengenai penjumlahannya. Di sini kan tadi ada pertanyaannya. Jumlah biji-bijian yang digunakan Udin dan Mutiara adalah, berarti kita jumlahkan di anak-anak. Nah, di sini tadi milik Udin ada 239, sedangkan milik si Mutiara ada 185 butir. Nah, kita jumlahkan. Kita menjumlahkannya dari satuan, puluhan, dan ratusan ya nak. Kita mulai dari satuannya. 9 ditambah 5. Berapa nak? 9 ditambah 5. Ya, 14. Kita buat di sini 4. Kita simpan 1 di angka 3. Di atas 3. Nah, jadi 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 8, 12. Kita buat di sini angka 2, kita simpan 1 di atas 2. Nah, 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1, 4. Jadi, hasilnya 239 ditambah 185 sama dengan 424. Nah, itulah jumlah biji-bijian milik si Udin dan Mutiara. Nah, tadi di sini juga ditanya mengenai selisihnya, berarti kita mengurangkan. Kalau ada pertanyaan mengenai selisih, berarti kita mengurangkan, kita kurangkan. Nah, ini tadi sudah dapat hasil dari penjumlahannya. Jadi kita cari selisihnya anak-anak. Jadi di sini 239 dikurang 185. Kita kurangkan. 9 dikurang 5. 9 dikurang 5, 4. 3 dikurang 8 kan tidak bisa anak-anak. Jadi kita pinjam 1 ratusannya. Di sini tinggal 1. Angka satunya kita buat ke depan angka 3. Nah, di sini menjadi 13. 13 dikurang 8, 5. 1 dikurang 1, 0. Jadi, karena hasilnya 0, tidak usah lagi kita tulis di sini 0 ya nak. Jadi, hasilnya 239 dikurang 185 sama dengan 54. Jadi, selisih biji-bijian Udin dan Mutiara yaitu 54 dan jumlahnya 424. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, ibu akan memberikan contoh lagi. Nah, coba kamu lihat bukumu halaman 147. Nah, di sini ada tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Nah, contoh yang pertama 356 dan 344. Nah, kita kerjakan. Ibu akan menjelaskannya lagi, nak. Berarti kalau dia berkata tentang jumlah, berarti kita menjumlahkan. Kalau dia berkata selisih, berarti kita kurangkan. 1. 356
ditambah 344. Kita jumlahkan. 6 ditambah 4, 10. Kita buat 0 di sini, kita simpan 1 di atas 5. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10 lagi. Kita buat 0 di situ, kita simpan 1 di atas 3. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 3, 7. Jadi hasilnya 356 ditambah 344 sama dengan 700. Nah, kita cari selisihnya. Berarti kalau dia berbicara tentang selisih, kita kurangkan. 356 dikurang 344. Dikurang 344. Nah, di sini kita kurangkan. 6 dikurang 4, 2. 5 dikurang 4, 1. 3 dikurang 3, 0. Jadi karena hasilnya 0, tidak usah lagi kita buat ya nak, di sini 0. Jadi hasil pengurangan dari 356 dikurang 344 sama dengan 12. Inilah selisihnya dan inilah hasil penjumlahannya. Ibu kasih lagi contoh satu lagi ya nak. 508 contoh yang ini. 508 ditambah 192. Kita jumlahkan. 8 ditambah 2, 10. Kita buat 1 di sini. 1 ditambah 0 kan 1. Tambah 9, 10. Kita buat 0, kita simpan 1 di atas 5. 1 ditambah 5, 6. Ditambah 1, 7. Berarti hasil penjumlahan antara 508 dan 192 yaitu 700. Kita cari lagi selisihnya. Berarti kita kurangkan. 508 dikurang 192. 8 dikurang 2. 8 dikurang 2, 6. 0 dikurang 9 kan tidak bisa nak. Jadi kita pinjam 1 dari ratusannya. Di sini tinggal 4. Kita buat satunya di depan 0. Jadi 10 dikurang 9, 1. 4 dikurang 1, 3. Jadi hasil selisih atau hasil pengurangan dari 508 dikurang 192 yaitu 316. Inilah yang menjadi selisihnya, inilah yang menjadi hasil penjumlahannya. Nah, begitu ya anak-anak. Udah Ibu kasih 2 contoh lain. Nah, yang ini nanti untuk soal yang ini nomor 3 dan yang nomor 4 itu nanti yang akan menjadi tugasmu. Oke, Nak? Nah, Ibu akan menjelaskannya lagi. Buka bukumu halaman 159. Coba dengarkan lagi penjelasan Ibu Guru. Oke, Nak? Nah, di situ ada cerita. Ibu akan membacakan bacaan teksnya dan kita selesaikan bersama-sama pertanyaannya. Oke, Nak? Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingatlah penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, berapa sisa kue sekarang? Nah, pada bacaan itu ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Jadi kita jumlahkan itu termasuk ke dalam penjumlahan. 95 ditambah 120. Nah, kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Jadi itu karena dimakan berarti sudah habis, sudah tidak ada lagi kena. Jadi itu dikurangkan. Jadi di sini 95 ditambah 120 dikurang 158 sama dengan titik-titik. Nah, ini untuk pengurangannya karena sudah dimakan. Nah, ini jumlah kue seluruhnya antara kue bolu dan kue lemper. Jadi itu dijumlahkan, ini dikurangkan. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurutan. Nah, yang pertama yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini, penjumlahannya. Kalau sudah siap nanti hasil dari penjumlahannya ini baru kita kurangkan ke sini. Oke, yang pertama nak, 95 ditambah 120. Nah, 5 ditambah 0 sama dengan 5. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Kita buat 1 di sini. Nah, 1 ditambah 1, 2. Jadi 95 ditambah 120 sama dengan 215. Nah, ini kita sudah dapat hasil penjumlahannya. Jadi hasil ini kita kurangkanlah ke sini, ke 158. Jadi 215 dikurang 158. 5 dikurang 8 kan tidak bisa anak-anak. Jadi kita pinjam dari puluhannya. Di sini menjadi 0. Di sini 0. Kita buat angka satunya yang kita pinjam tadi dari puluhan ke depan angka 5. Jadi di sini 15. 15 dikurang 8 sama dengan 7. Nah, di sini kan tadi sudah 0. Jadi 0 dikurang 5 kan juga tidak bisa anak-anak. Jadi kita pinjam 1 dari
200-an. Ini menjadi 1. Nah, kita buat angka satunya itu di depan angka 0. Jadi di sini menjadi 10 dikurang 5 sama dengan 5. Di sini kan tadi sisanya 1. Jadi 1 dikurang 1, 0. Karena dia hasilnya 0, tidak perlu lagi kita tulis di sini 0 ya, Nak. Jadi hasil dari pengurangan 215 dikurang 158 sama dengan 57. Jadi sisa kue sekarang yaitu hasilnya 57. Oke, nah begitu ya anak-anak. Ibu akan memberikan contohnya yang lain. Nah, di sini tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, contoh yang pertama. Coba kita lihat, Nak. Yang pertama ini. Kita buat nomornya saja ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke, Nak. Nah, kita kerjakan. Ibu akan memberikan contoh yang pertama. 138 ditambah 52 dikurang 84. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu penjumlahannya. Baru hasilnya ini kita kurangkan nanti ke sini. Jadi 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 10 kita buat 0 di sini, kita buat 1 di atas 3. Jadi 1 ditambah 3 4, 4 ditambah 5 9. 1 ditambah 0 langsung kita turunkan saja, Nak. Jadi hasilnya 190. Nah, hasil dari penjumlahannya tadi kita kurangkan ke 84. Jadi 190 dikurang 84. 0 dikurang 4 kan tidak bisa, Nak. Jadi kita pinjam 1 dari angka puluhannya. Dari 9. Jadi di sini jadi 8. Satunya kita buat ke depan angka 0. Di sini menjadi 10. 10 dikurang 4 6. Nah, di sini kan tadi sisanya 8. 8 dikurang 8 0. Satunya langsung kita turunkan saja ke bawah, Nak. Jadi hasilnya 106. Jadi hasil akhirnya yaitu 138 ditambah 52 dikurang 84 sama dengan 106. Jadi inilah hasil akhirnya, Nak. Oke, Nak. Nah, itu nanti untuk penjumlahannya. Nah, untuk pengurangannya Ibu akan memberikan contohnya lagi supaya nanti kamu bisa mengerjakan untuk PR-mu nanti. Nah, ini juga seperti yang tadi, sama halnya dengan penjumlahan. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, Ibu akan memberikan contoh yang pertama. 138 dikurang 52 ditambah 84. Nah, yang pertama anak-anak kita kerjakan dulu yang pengurangannya. Baru hasil dari pengurangan yang ini, itulah yang akan kita jumlahkan ke sini. Nah, kita mulai yang pertama pengurangannya. 138 dikurang 52. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 3 dikurang 5 kan tidak bisa, anak-anak. Jadi kita pinjam 1 dari ratusan. Di sini menjadi, kita buat angka satunya ke depan 3 menjadi 13. Jadi 13 dikurang 5 sama dengan 8. Di sini kan tadi tidak ada lagi sisanya 0. Jadi tidak usah lagi kita buat di sini 0 ya, Nak. Jadi hasilnya 138 dikurang 52 sama dengan 86. Jadi hasilnya yang di sini tadi itulah yang kita jumlahkan ke sini. Jadi 86 ditambah 84. 6 ditambah 4 10. Kita buat 1 di atas 8. 1 ditambah 8 9. 9 ditambah 8 17. Jadi hasilnya 170. Jadi hasil akhirnya 138 dikurang 52 ditambah 84 sama dengan 170. Oke, begitu ya anak-anak. Nah, jadi untuk tugasmu di rumah, buatlah nomor urutannya jadi seperti ini anak-anak. Oke, ini nanti menjadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kerjakanlah dengan baik dan benar. Telitilah membaca soalnya, Nak. Tulis soalnya baru langsung jawab. Oke, Nak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang Ibu jelaskan dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti. Apabila nanti dari pembelajaran yang Ibu jelaskan kurang mengerti dan dipahami, boleh ditanyakan Ibu secara pribadi atau boleh juga ditelepon Ibu ya, Nak. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugasnya, dan salam sehat untuk kita semuanya. Dadah.